Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Mei di tahun ini. Dan menjadi tema renungan kita di sepanjang bulan ini. Jauhilah hal-hal ini, ikuti kebenaran. Renungan kita pada saat ini, Minggu 1 Mei 2022 dengan judul Semua Orang Telah Tersesat. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Apapun kecemasan dan pergumulanmu, bentangkan masalahmu di hadapan Tuhan. Jiwamu akan disegarkan agar memiliki daya tahan. Jalan akan dibukakan bagimu guna melepaskan dirimu dari rasa malu dan kesukaran. Semakin lemah dan tak berdaya engkau menyadari dirimu, akan semakin kuatlah engkau di dalam kekuatannya. Semakin berat bebanmu, semakin membahagiakan kelegaan dengan menyerahkan semua itu kepada pemikul bebanmu. Keadaan bisa memisahkan sahabat. Gelombang samudera luas yang bergelora bisa menerpa di antara kita dan mereka. Namun tidak ada keadaan, tidak ada jarak yang dapat memisahkan kita dari Yesus. Di mana saja kita berada, Ia berada di samping kanan kita untuk menopang, memelihara, menegarkan dan menggembirakan kita. Lebih besar dari kasih seorang ibu kepada anaknya adalah kasih Yesus kepada umatnya. Adalah hak istimewa kita untuk beristirahat dalam kasih-Nya dengan mengatakan, Aku akan menaruh percaya kepadanya karena Ia telah memberikan nyawanya bagiku. Kasih manusia bisa berubah, namun kasih Yesus tak kenal berubah. Bila kita berseru kepadanya meminta pertolongan, tangannya terulur untuk menyelamatkan. Janganlah pernah merasa bahwa Yesus jauh daripadamu. Ia senantiasa dekat, hadiratnya yang indah mengelilingimu. Ia ingin agar engkau bukan hanya menjamah jubahnya, tetapi berjalan bersama Dia dalam hubungan yang tetap. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh indah pekabaran lewat renungan kita pada saat ini. Di saat kita harus mengakui bahwa semua manusia sudah tersesat, tidak ada lagi di antara kita yang hidup di dalam kebenaran. Dan tidak ada yang bisa benar selain daripada Allah saja. Dan di dalam Tuhan, Ia akan menolong kita untuk dipulihkan kepada kesempurnaan dalam penciptaan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan, sehingga kita menaruh percaya kepadanya. Tidak ada tempat yang lain untuk kita dapat meletakkan beban pikulan kita. Tetapi pada saat kita serahkan kepada Yesus, Dia yang sangat penuh kasih itu akan menerimanya dan Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Ini adalah hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Masihkah kita tetap memikul beban kita? Yang tentunya itu akan membuat kita menjadi hidup putus asa karena kita tidak akan bisa menaklukkan dunia tanpa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dia menawarkan pertolongan kepada saudara dan saya. Hari ini, mari kita terima dan biarlah kita serahkan hidup kita berjalan bersama dengan Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang sudah menciptakan kami, dan juga melalui Yesus Kristus, Putramu yang sudah menebus kami dari dosa. Kami mengakui ya Tuhan, kami adalah manusia yang tersesat. Kami tidak memiliki kekuatan, kami tidak memiliki kebenaran, tetapi Tuhan akan memulihkan kami pada saat menerima akan kematian Yesus yang sudah menebus kami. Dan kami meletakkan beban kami kepadamu ya Bapa. Engkau akan memikulnya dan Engkau akan meringankan segenap beban kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Pada hari ini, bila mana umat-umat Tuhan di dalam melakukan segenap kegiatan pada awal minggu ini, Tuhan memberkati segenap impian, harapan, sukacita yang dirindukan. Tuhan akan nyatakan ya Bapa
menjadi satu jawaban atas doa-doa kami. Bagi umat-umat Tuhan dalam melakukan segenap pekerjaan apapun yang dilakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Engkau membukakan tingkap langit, terbuka mencurahkan segenap berkat untuk membawa kelimpahan bagi umat Tuhan. Memberkati anak-anak yang Engkau karuniakan dalam hidup keluarga, supaya mereka bertumbuh seimbang secara fisik, secara mental, terutama di dalam pertumbuhan perkembangan kerohanian mereka. Memberkati juga umat-umat Tuhan yang berada di dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Jamahlah mereka Bapa, kuasa-Mu memberikan pemulihan kesembuhan, dan biarlah mereka semakin bersemangat dan bersuka cita. Ya Tuhan, teringat bagi orang-orang yang berkesusahan, para janda-janda, anak-anak yatim yang membutuhkan. Biarlah kuasa Tuhan selalu menjadi bagian mereka. Berkat-Mu juga mengalir ya Bapa, supaya ada kepenuhan yang mereka rasakan. Tentu di saat kami memohon, begitu banyak juga umat-umat Tuhan yang bersyukur oleh karena merasakan nikmat dan kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Berkat-berkat khusus yang Engkau hadirkan dalam hidup mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan akan memberikan sukacita dan itu menguatkan iman mereka, sehingga mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga yang merayakan hari ulang tahun, baik pernikahan, demikian juga hari lahir. Pertambahkan kebahagiaan sukacita dan panjang umur untuk dapat menantikan kedatangan Tuhan. Semoga berkat yang sama menjadi bagian kami semua. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.